Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang korelasi antara pola asuh demokratis dengan prestasi belajar siswa di SMP Kecamatan Gempol. Pendahuluannya yaitu prestasi akademik menjadi tolak ukur bagi kemajuan dan kualitas pendidikan di negara ini. Tingkat prestasi akademik siswa, baik dalam ujian nasional, ujian sekolah, atau ujian masuk perguruan tinggi, memberikan gambaran tentang efektivitas sistem pendidikan dan pencapaian tujuan pembelajaran. Pada tingkat sekolah menengah pertama, perpindahan anak-anak menuju masa remaja, transisi ke sekolah menengah dapat menjadi sulit dan membuat banyak siswa stres. Transisi ke sekolah menengah yakni beberapa tugas perkembangan yang melibatkan banyak tantangan, termasuk tantangan akademik, pengambilan putusan, perubahan hubungan sosial dengan teman sebaya, dan keputusan profesional lainnya. Berdasarkan data di lapangan, perilaku beberapa siswa di lingkungan sekolah pada peserta didik seperti kurangnya semangat dalam mengikuti pelajaran, keterlambatan dalam pengumpulan tugas, sehingga menyebabkan prestasi belajar siswa menjadi menurun atau kurang baik, serta nilai siswa yang masih ada yang di bawah KKM. Berdasarkan data tersebut, prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Namun memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana anak belajar berkembang secara akademis. Berdasar data di lapangan, guru pun menjelaskan pengaruh dari rumah seperti kurangnya pola asuh, tidak memperhatikan anaknya maupun orang tuanya sibuk bekerja, dan kurangnya komunikasi antara anak beserta orang tuanya, dan kurang support dari orang tua. Hal ini bentuk pola asuh yang positif, yaitu pola asuh demokratis dalam mendidik anak. Maka dapat disimpulkan bahwa pola asuh demokratis dapat menjadi dasar keberhasilan siswa di sekolah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Prestasi tidak akan terpengaruh jika siswa membesarkan anak dengan baik di rumah. Oleh karena itu, pendidik tertarik untuk mengkaji prestasi belajar siswa dengan topik yang sesuai dengan judul yang telah ditulis oleh peneliti. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara pola asuh demokratis dengan prestasi belajar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan metode korelasional. Polisi penelitian berjumlah 3.605 siswa, teknik sampel menggunakan teknik range sampling. Pemilihan sampel penelitian menggunakan rumus Isaac dan Michel yang didapatkan sampel sebanyak 346 siswa. Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran angket yang dilakukan secara langsung kepada siswa dan menggunakan nilai rapot semester akhir. Teknik analisis data menggunakan uji korelasi Sperman Rule. Pengolahan data diukur menggunakan SPSS. Didapatkan hasil analisis data yang digunakan yaitu dasar statistik, uji normalitas, uji linearitas, dan R-square. Hasil bahwa sampel dengan 349 siswa memiliki nilai rata-rata pada variabel pola asuh 45,85 dengan nilai paling kecil 40 dan paling besar 56, sedangkan pada variabel prestasi memiliki rata-rata 86,7 dengan nilai 83 dan paling besar 90. Hasil standar deviasi dari variabel pola asuh sebesar 2.815 dengan prestasi 1.606. Uji normalitas pada penelitian ini tidak berdistribusi normal dengan nilai sig 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu uji linearitas pada penelitian ini dengan nilai sig 0,504 yang lebih besar dari 0,05, artinya terdapat hubungan linear dan signifikan antara variabel theta dan variabel beta. R-square nilai yang didapatkan 28%, sedangkan sisanya sebesar 72% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Pembahasan yaitu hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh demokratis dengan prestasi belajar siswa. Hal ini menjelaskan bahwa faktor eksternal dan pola asuh orang tua memiliki peran penting dalam perkembangan anak, baik akademik maupun non-akademik. Berdasarkan hasil analisis yang diketahui bahwa pola asuh dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Cara orang tua mendidik, memberikan dukungan, dan melibatkan diri dalam perkembangan pendidikan anak dapat membentuk landasan penting bagi prestasi akademik mereka. Pola asuh yang mendukung penuh kasih sayang dan memberikan dorongan akan meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri dalam belajar pada SMP di Kecamatan Gempol. Temuan penting yaitu dari Sundari, pola asuh mengajarkan anak-anak mengembangkan kemandirian, inisiatif, dan tanggung jawab. Mereka dapat belajar dari kesalahan, mereka dapat dipercayakan mencari solusi atas masalah yang dihadapi. Selain itu, anak-anak juga merasa dihargai sebagai individu yang memiliki peran dalam keluarga dan lingkungannya.
Reza et al. 2020 berpendapat bahwa anak yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial dan teman sebayanya akibat kesalahan dalam pola asuh lebih besar kemungkinan untuk mengalami kesulitan belajar yang pada akhirnya tidak dapat dicapai oleh anak tersebut. Prestasi akademik merupakan ukuran keberhasilan akademis seorang anak. Hal ini dapat dilihat dari pembelajaran yang dicapai. Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi pembelajaran adalah pola asuh demokratis dan upaya umum yang disampaikan oleh anak. Orang tua harus siap menjadi pendengar yang baik di mana keluhan masalah, harapan dan keinginan anak sangat penting bagi mereka bersama orang tua. Seiring berkembangnya zaman, masa sekolah menengah pertama merupakan masa pelatihan anak remaja. Melalui peran orang tua sebagai pendidik di lingkungan rumah merupakan sumber bagi siswa untuk merefleksikan pola asuh yang diterapkan orang tua dalam konteks pembelajaran siswa tersebut. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya pola asuh yang positif dan mendukung sangat penting. Orang tua memiliki peran kuncinya dalam membantu anak-anak mencapai potensi penuh mereka dalam pendidikan. Dengan pola asuh yang tepat, siswa akan termotivasi, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan akademis yang otomatis. Manfaat penelitian ditujukan pada pihak institusi yang dapat membangun budaya sekolah dan karakter positif yang baik, memahami pola asuh demokratis maupun belajar siswa. Manfaat terhadap guru, mereka memiliki peran yang signifikan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung di sekolah agar lebih mengetahui pendekatan antara siswa dengan orang tua di rumah, yang lebih mengetahui pengaruh apa saja yang dialami siswa agar tidak menimbulkan prestasi belajar yang menurun. Manfaat bagi orang tua, mengetahui bahwa anak juga butuh dampingan orang tua maupun komunikasi, karena orang tua memiliki peran kunci dalam membantu anak-anak mencapai potensi penuh mereka dalam pendidikan. Selanjutnya, penelitian akan memungkinkan ilmuwan khusus untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami mekanisme agar penelitian lebih bermanfaat dan layak untuk diteliti. Selain itu, ilmuwan dapat memberikan konsultasi pembimbingan kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam membangun siswa agar lebih dekat dengan orang tua seperti guru, kepala sekolah, atau pengambil kebijakan di bidang pendidikan yang lain. Berikut contoh referensi berikut yaitu referensi yang telah digunakan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.